Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami podcast Energi Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu dari Bapak. Siapa namanya Pak? Perkenalkan diri Pak. Nama saya Alexander Palti. Dari mana Pak? Dari Kanwilkumham, Oke. Sulawesi Barat. Ya. Kita ngobrol-ngobrol santai-santai ya Pak. Kita membahas tentang topik. Saya dengar itu ada PT UMKM. Bagaimana itu PT UMKM Pak? Kita harus tahu dulu apa yang disebut UMKM itu. Oke. Ya, UMKM itu kalau dari singkatan diperpanjang itu kan usaha mikro, kecil, menengah. Iya betul. Ya. Nah, dan usaha UMKM ini menjadi pendorong bagi perekonomian Indonesia. Iya betul. Ya, dengan adanya UMKM kita lihat bahwa perekonomian Indonesia itu bisa bertumbuh walau didera COVID. Iya. Ya, kita tahu COVID itu Betul. Wah, luar biasa. di Indonesia itu dari tahun 2020 sudah mulai itu. 2020, 2021. Iya. Nah, cuman dengan adanya pola hidup baru, apa istilahnya? Lebih ke apa Ya, namanya? kan ada hidup baru itu Hidup ya kan, baru, ya. yang tadinya tatap muka, ini sekarang aja kebetulan sudah booster kan Bang Ya, Agus ya. betul. Jangan sampai kita ini. Aman, Ya Pak, kan? aman. Kan? Tatanan hidup baru. Iya, tatanan Hidup baru itu memaksa Iya. siapapun di seluruh dunia, Iya. termasuk Indonesia, Iya. untuk menerapkan tatanan hidup baru. Memang awalnya agak sulit, tetapi Iya. perlahan UMKM itu berkembang, Betul. tetap eksis malah. Nah, dan perlu kita cermati Bang Agus, Iya. ya teman-teman, bahwa Presiden Iya. itu menaruh perhatian yang besar terhadap UMKM. Betul. Itu dulu ya. Iya. Politik hukum dari pimpinan tertinggi Iya. yang menaruh perhatian kepada perekonomian itu menjadi titik sentral bagi pembangunan negara. Betul. Ya, nah, Betul. dia melihat UMKM. Upayanya apa? Terbukti dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Iya kan? Betul. Undang-Undang Cipta Kerja itu merupakan undang-undang hasil revisi, perbaikan dari beberapa aturan, beberapa undang-undang, Iya. beberapa regulasi, termasuk Sudah PP digodok di dalam gitu ya, di dalam. Oh, di dalam. Ya kan? Iya. Untuk bagaimana mempermudah investasi. Betul. Itu dulu. Iya. Ya, titik utamanya karena perhatian pemerintah itu harus ada legalitasnya. Iya. Karena ini produk dari Undang-Undang Cipta Kerja, diberilah satu inovasi terbaru oleh pemerintah yang menjadi tugasnya Kemenkumham, Iya. ya Kemenkumham melalui Kemenkumham untuk pengelolaan pendaftaran PT UMKM. Oh gitu. Iya. Nah itu dulu Iya. awal muasalnya Asal dari asbabun nusulnya, dari semangatnya apa dulu, Iya. ya kan, menghadapi kondisi Iya. krisis, terus memang tatanan kehidupan yang berubah, tatanan hidup baru, lalu ada Undang-Undang Cipta Kerja, Iya. keluarlah itu inovasi menciptakan satu produk, yaitu bagaimana UMKM ini bisa berbadan hukum. Iya. PT UMKM. Ya. Nah, saya dengar itu budgetnya, anggarannya cuma 50.000. Nah, sebelum ke situ, Iya. Bang Agus, saya ingin nanya ke Bang Agus. Iya. Pernah nggak mendengar-dengar gitu, bikin PT itu berapa modal yang harus disiapkan untuk membuat PT? Ya, kalau saya, ya kan pengetahuan saya, bikin PT itu ratusan juta, ya kan, untuk bisa buat itu. Nah, karena ada yang namanya modal, ya kan. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi, mungkin Bapak lebih ngerti, ya kan. Baik. Memang ada betulnya bahwa anggapan orang khalayak umum bikin PT itu mahal. Iya. Ya, harus ada akta notaris. Iya.
betul. harus ada direksi, dewan direksi, Iya. harus ada komisaris, itu aja Iya. sudah membutuhkan biaya. Biaya, betul. Biaya pembuatan akta, Iya. biaya gaji bagi direksi, Iya. ya kan? Belum lagi hak keuangannya untuk komisaris, Komisaris, betul. belum lagi dari anggota-anggota pekerja yang lainnya. Iya. Nah, tapi ini ada terobosan. Hmm. Untuk PT UMKM Iya, iya. yang tadi yang butuhkan biaya banyak tersebut Iya. dipangkas habis Pak Agus. Hmm. Jadi berbiaya hanya 50.000. 50.000 rupiah, itu pun biayanya untuk PNBP, ke kas negara. Kas negara, iya, iya. Tidak perlu pakai akta notaris. Iya, iya, iya. Tanpa akta notaris, jadi PT UMKM berbiaya murah 50.000. Berapa lama membuatnya Bang Agus? Wah, kalau umum ya mungkin bisa sampai 2 minggu, 3 mingguan. Nah, kalau untuk PT UMKM ini teman-teman, Iya. hanya hitungan menit. Luar biasa. Tidak lebih dari 30 menit. Yang penting datanya lengkap. Iya, iya. Ya, Betul, data betul. yang diminta itu Iya. KTP, Iya. NPWP, Iya, Pak. sama email. Oh, Sudah cukup. Iya, 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 iya. KTP, ya, diingat ya. KTP, NPWP, sama email. Email. Nah, mungkin kalau misalnya orang yang awam dengan email mungkin bisa dibantu ya. Bisa. Oh, iya, iya. Bisa dibantu. Dan harapannya kalau misalnya di depan tokonya itu ada tulisan PT. Iya. Misalnya Bang Agus nih, usaha, ada tulisan PT di depan kantor toko usahanya. Iya. Menurut Bang Agus gimana? Woi, itu brandingnya luar biasa sekali ya. Pak? Nah, Betul, 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 betul. PT dan CP Iya. lebih kuat mana nama brandingnya itu? Lebih nilai jualnya lebih tinggi mana? PT, Kalau Pak. menurut Bang Agus? PT, Pak. PT. PT Nah, UMKM. Iya kan? Iya, betul. Jadi kesempatan untuk Iya, iya. pelaku usaha khususnya UMKM, mari kita buat PT, PT UMKM. UMKM. Ya. Sangat mudah proses pembuatannya ya, Pak ya. Iya, iya. Sangat mudah. Oke, kita minum dulu, Pak. Ah, iya. Santai aja, Pak. Ini kayaknya kopi UMKM. Iya, Pak. Kopi dari Mamasa. Wow. Ya kan? Ini terkenal kopi Mamasa, teman-teman. Iya. Saya pernah nih Bang Agus, saya Iya. minum lagi ya. Iya, silakan. Saya pernah di Bandara Makassar. Pada saat saya masuk ke toilet, Iya. itu pengharum ruangannya itu berupa biji kopi. Iya, iya, iya. Taruh dalam gelas, Hmm. ya. Terus ada tulisannya, kopi Mamasa. Wih, terkesima saya Bang Agus. Iya, 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 iya. Sudah sampai menjadi pewangi ruangan toilet. Toilet di Di bandara. bandara loh. Hmm. Bandara Makassar itu bandara Makassar. internasional. Iya, betul, betul. Ya, ingat, bandara internasional. Betul, betul. Di situ sudah dikenal di gelasnya itu biji kopi Mamasa. Iya, iya. Tapi ada kurangnya Bang Agus. Gimana, gimana, Pak? Kayaknya kopi Mamasa itu belum terdaftar tuh Iya, iya. di KI. Oke, mudah-mudahan setelah kita bincang-bincang tentang PT UMKM, teman-teman yang ada di Mamasa, khususnya di UMKM kopi, bisa mendaftarkan. Oh iya harus itu. Gitu. Karena kopi Mamasa, kalau sudah ada nama Mamasa, itu membawa nama daerah tertentu, Iya. itu sudah salah satu keunggulan. Iya, Ya, iya, iya. keunggulan yang dimiliki daerah tersebut yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu catat Bang Agus. Jadi kalau indikasi geografis itu membawa nama daerah, Mm-mm. yang harus bergerak itu adalah Pemdanya. Oh iya, Pemdanya ya. Pemda yang harus membawa pendaftaran kopi Mamasa. Kopi Mamasa, betul, betul. Tidak boleh perorangan Bang Agus. Oh, gitu. Nggak boleh perorangan karena dia sudah membawa nama Nama daerah tertentu. tertentu ya. Ya. Yang memiliki nama daerah itu adalah Pemdanya. Pemda, Jadi ya. Pemda yang harus membawa pendaftaran Iya. kopi Mamasa. Harus aktif ya, Pak. Harus Pemdanya. aktif, Bang Iya, Agus. iya, iya, betul, 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 betul. Iya. Oke. Nah, Gimana? mendengar nama Mamasa, ya, Iya. sebagai salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ya, Iya. dari 6 kabupaten Iya, betul. yang ada di Sulawesi Barat, Bang Agus. Iya. Saya lihat potensi terbesar itu untuk mengenalkan wisata, Iya. produk wisata itu ada dari Mamasa. Hmm.
Bang Agus sudah tahu belum? Tapi baru-baru ini saya ke sana, luar biasa dinginnya, tapi saya pengen lama-lama di sana. Waktunya itu loh. Betul Bang Agus ya. Iya. Jadi dari 6 kabupaten itu ya Iya. teman-teman, Mamasa itu sudah menjadi daerah yang sangat sempurna sebagai tempat wisata. Iya, iya. Tidak perlu lagi dibuat ditambahin yang lain-lain. Iya, iya, iya. Contohnya, Iya. udaranya sudah dingin. Iya, dingin sekali, Ya, Pak. dingin Iya, teman-teman. Yang kedua, memiliki negeri di atas awan yang Iya. eksotik, sangat bagus. Luar biasa sekali. Seperti Toraja. Betul, betul. Yang ketiga, memiliki pemandian air panas. Iya, iya. Yang keempat, memiliki perkebunan. Iya. Katanya ada perkebunan stroberi ya. Iya, ada di sana. Stroberi, sayur-sayuran, Sayuran pinus, ada pinus juga. pinus, Iya. nah, terus anggrek, Iya, ya kan? anggrek. Yang kelima, rumah adatnya itu tidak ubahnya mirip kayak rumah adat Toraja, Toraja, betul, betul. ya kan? Yang keenam, dia memiliki sawah yang seperti di Bali. Iya. Ayo, ingat nggak ada di daerah mana, Bang Agus? Di Mambi kalau nggak salah Mambi. ya, Mambi di Mambi. Itu hebatnya Mamasa di Iya, Mambi di loh. Mambi itu. Saya lewat Sawahnya. Mambi, sawahnya itu seperti kayak di Bali. Iya, betul. Sampai bergetar beri saya lihat ada Bali di sini, ada Iya, iya, iya. Mambi. Mambi, padahal Mambi. Nah. Di Sulawesi Barat itu, Pak. Sulawesi Barat. Iya, iya, iya. Terus ada lagi Bang Agus, Iya. kuburan batu Oh, yang iya, mirip iya. kayak di Toraja, Toraja. iya, kuburan batu. Ayo, teman-teman ada yang tahu nggak kuburan batu di Mamasa? Saya aja tahu. Iya, iya, iya. Terus ada Iya, lagi iya. yang sudah dibuat oleh pemerintah, yaitu bandara. Bandara. Itu menjadi pintu masuk Mamasa. Iya, betul. Ya? Iya, Nah, bandara. dari 6 kabupaten Iya. yang memiliki bandara, Ya, salah satunya salah satunya Mamasa. Betul. Hebat kan? Hebat. Selain Mamuju sebagai ibu kota provinsi, Iya. Mamasa Punya juga bandara ya. Nah, tuh. Ya. Betul, betul. Lalu ada kelebihan lain Bang Agus, Mamasa ini. Iya. Ya, teman-teman. Coba kita lihat Mamasa. Kalau saya ke sana, pertama mirip kayak Malino. Dingin, Dingin itu, Pak. ya kan? Mirip kayak Puncak Bogor. Betul. Mirip kayak daerah Malang, Batu, Batu ya. ya kan? Iya, betul. Nah, terus baru-baru ini kan ada kegiatan Kumham di Iya, Mamasa nih bareng Iya. dengan Pemda, Bang Agus. Ada pertanyaan, bagaimana cara untuk mengenalkan Mamasa ini keluar? Ya. Saya kasih pandangan. Makanan. Iya kan, pandangan. Kalau ada kegiatan-kegiatan Pemda, kegiatan yang sifatnya mengundang orang banyak, Iya. ya kan, event-event besar, ulang tahun Kabupaten Mamasa, Iya, betul. ya. Iya. Terus apalagi hari Hari besar negara, Negara, ya kan? Iya. Pada saat ada upacaranya, Iya. siapkanlah di situ tempat untuk mengenalkan UMKM. Web. Ya, teman-teman UMKM dihadirkan di situ, Pak. Iya, betul. dibuatkan booth-boothnya itu tempatnya. Iya, iya, iya. Nanti biarkan UMKM itu langsung berpartisipasi di dalamnya. Betul, betul, betul. Seperti yang kita buat di Mamuju nih, Bang. Iya. Iya kan? Nah, teman-teman UMKM juga harus berpikir cerdas, Iya. inovasi, Iya. ya. Apabila sudah disiapkan booth, Iya. ya booth di tenda Iya. untuk UMKM, jangan berpikir yang aneh-aneh. Iya. Langsung laksanakan. Betul, betul, betul. Nih, contohnya. Iya. Ada Bawa produk-produk hasil Iya. UMKM, taruh meja, taruh di situ Iya, dijual. dijual. Iya kan? Jangan berpikir, Pak, ini nanti kami, maaf ya, Iya, iya, iya. dapat uang duduk nggak Pak? Iya. Jangan berpikir uang duduk. Wah, Iya. Iya. betul nggak Bang Agus? Betul. Saya mengkritisi ya, Iya, iya. karena uang duduk itu tidak terlalu penting dibanding dengan memperkenalkan produk ya, produk UMKM itu sendiri, Bang Agus. Betul, betul. Ya, Kapan lagi kita promosikan? kapan Ya. lagi? Saya menggarisbawahi itu. Iya. Sekarang Bu, jangan lagi berpikir uang duduk untuk UMKM. Iya, iya. Betul. Jangan pikir. Iya. Tapi begitu ada kegiatan ulang tahun Kabupaten Mamasa, Iya. kegiatan Hari Besar Indonesia, Iya. kenegaraan, Iya, ya. betul.
minta kepada Pemdanya untuk disiapkan Booth-booth ya. booth, tenda, Iya, ya kan? Betul. Untuk menjual produk-produk UMKM. Cocok Pak, cocok itu. Gimana Bang Agus? Betul, saya setuju itu Pak. Karena dengan adanya fasilitas dari Pemda untuk kita menjual, kita memperkenalkan, oh ini loh, saya punya produk ya kan, meskipun misalnya lokal, tapi kan kita juga sudah punya hak paten ya kan, sudah didaftarkan PT-nya ya kan, sudah ada labelnya halalnya segala macam ya kan, ya. Teman-teman yang dari UMKM ya harus ya kan, kalau misalnya ada kegiatan itu harus ikut ya kan, karena posisinya kapan lagi kita memperkenalkan produk UMKM kita. Iya, betul Bang Agus. Nah, sebab teman-teman UMKM yang aktif saat ini, Bang Agus mungkin tahu ya, dari 6 kabupaten baru UMKM yang ada di Mamuju yang aktif untuk membuat PT UMKM dan mendaftarkan merek dagangnya nih teman-teman. Ini merek dagang loh ini, AKZ ini. AKZ, ya, merek betul. dagang ya. Jadi jangan lupa teman-teman ya, ini mereknya ini mahal nilainya daripada hanya menjual satu bungkus. Betul. AKZ ini juga Otita. Iya. Ini juga sudah apa namanya? Sudah terdaftar. Sudah terdaftar ini teman-teman. Iya, namanya Otita ini udah terdaftar. Ini merek dagang. Merek dagang. Ya. Siapapun yang akan menggunakan merek Otita akan kena hukum berupa bisa hukuman denda, bisa hukuman penjara. Ayo, lebih bagus gimana? Keasikan menjual, pakai merek kita sendiri, tapi nggak taunya merek itu punya orang lain, dilihat oleh orang lain. Kita punya mereknya, kita yang membuat. Ini kan hasil karya pribadi, hasil pemikiran kan? Betul. Otita ini hasil pemikiran. Tiba-tiba dia dapat wangsit. Set. Oh, Otita. Iya kan? Betul, bisa kan? Bisa. Ini hasil kekayaan intelektual ini yang tidak dapat orang lain memiliki yang sama. Iya, betul. Begitu dia dapat, langsung dia daftar. Iya, betul. Ada yang macam-macam mengikuti nama dia. Kena sanksi hukum. Hati-hati. Teman-teman keasikan misalnya punya merek tapi belum didaftar, tiba-tiba Bang Agus datang, bagus nih merek. Bang Agus daftar duluan. Habis itu jualan. Nah, itu Bang Agus. Ada juga ini Pak dari rumput laut. Ini juga sudah terdaftar juga nih Pak. Nah, ini mungkin ini ya, Marasa Kasma ya. Nah, ini ya, kemasannya bagus. Mereknya sudah ada. PIRT-nya sudah ada, halalnya sudah ada, POM-nya sudah ada, lengkap, aman. Nah, merek ini didaftarkan di mana? Di Kumham juga Bang Agus. Betul. Tadi PT-nya ya, dia punya PT, terus dia punya dagangan, yang ada merek dia daftarkan. Kemana daftarnya? Ke Kumham juga. Betul. Nah, balik lagi. Pak Alex, mengenai tentang ini Pak, mereknya itu, bagaimana caranya untuk mendaftarkannya, ya kan? Ya tadi Bapak sudah jelaskan manfaatnya, sudah mendaftarkan merek, daripada produk UMKM itu, ya kan? Coba Bapak bisa jelaskan, bagaimana sih kalau misalnya mengenai mereknya itu? Baik, untuk merek ini tentunya dia harus memiliki logo. Ini ada logo ya, logo Otita. Otita. Dia harus membawa logo ini, terus dia harus membawa si pemiliknya itu tentunya identitas diri. Ya, identitas diri, terus gambar logonya, terus dibawa ke Kumham untuk dicek apakah ini sudah memiliki persamaan pada pokoknya atau belum. Dan juga bisa dicek langsung ke kantor Kumham. Teman-teman bisa mendatangi ini. Nah ini paling enak ini melihatnya ya. Jadi membawa KTP mengisi surat pernyataan bermeterai, lalu punya email sama juga nomor KTP, logo. Lalu yang terpenting untuk UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan kemurahan PNBP. Kalau orang umum yang bukan UMKM untuk per merek itu Bang Agus 1,8 juta.
Ya. Umum ya? Umum, bukan UMKM. Iya, 1,8 juta. Ya. Tetapi begitu dia punya rekomendasi dari Dinas UMKM, hanya 500.000. 500.000, luar biasa. Terus baru-baru ini kan saya sempat pergi ke Mamasa ya. Mamasa itu daerah yang sudah sangat sempurna, teman-teman UMKM ya. Iya. Apalagi kalau kita datang ke sana pasti sudah disambut dengan udara yang sejuk. Iya. Ya kan? Udara sejuk, pemandangan yang luar biasa. Iya. Ya kan? Terkenal dengan negeri di atas awannya. Iya. Ya. Sulawesi Barat, negeri di atas awan itu di Mamasa, salah satunya. Iya, selain yang ada di Polewali kalau nggak salah, Polewali, di Polman ada juga ya. Oh, Mamuju juga ada, Pak? Mamuju juga ada, iya. Ya, nah Mamasa itu terkenal negeri di atas awan, udara dingin. Iya. Ya, tadi saya sudah sebut apa lagi ya? Ada ini juga, Pak, pohon pinus. Pohon pinus, ya. Anggrek, iya betul. Buah tamarilo, iya. Buah stroberi juga buah manggis, ya kan? Iya. Terus sawah berundak-undak kayak di Bali. Iya. Coba semua itu difoto dalam satu bingkai frame. Iya. Ini satu bingkai menggambarkan daerah Mamasa. Iya. Sawah Mambi. Iya, Mambi. Buah tamarilo dari daerah mana tuh tamarilo? Tamarilo kalau nggak salah sih itu juga Mambi juga ya. Mambi juga ya kan? Manggis, buah manggis Mambi. Iya. Terus kuburan batu daerah mana? Ya kan? Nah, betul, itu dibuat bandara. Terus tempat penginapannya apa? Iya, bagus dalam satu bingkai. Betul. Pintu masuk ke satu daerah itu Bang Agus, antara lain bandara. Iya, bandara. Bisa terminal bus. Iya. Bisa terminal kereta api. Iya. Stasiun kereta api. Iya. Bisa pelabuhan laut. Nah, Sulawesi Barat pintu masuknya bandara di Mamuju. Iya. Pelabuhan laut feri di Mamuju. Terus mana lagi? Itu masuknya darat melalui Pasangkayu, stasiun bis, melalui Polewali, Mandar, stasiun bis, betul. melalui bandara Mamasa. Iya. Nah, di sepanjang tempat itu, contohnya kayak di bandara, ini seperti kita lihat nih ruangan ini nih Bang Agus, ini kan di bingkai nih. Iya. Kalau kita melihat seperti ini sekarang, kita pasti akan tertarik melihatnya dan senang untuk berlama-lama, bahkan berfoto juga enak. Iya. Tapi coba kalau ini tidak ada gambarnya, tidak ada view-nya Bang Agus, kosong. Betul. Lebih enak mana kita berfoto seperti ini dengan gambar view, yang sudah jelas ada gambar makanan UMKM, atau ini kosong sama sekali. Iya. Nah, di bandara itu pun demikian Bang Agus. Iya. Di bandara Mamasa. Iya, Mamuju juga ya. Gambar ikon Mamasanya. Betul. Seperti apa dalam satu bingkai. Iya. Demikian juga di bandara Mamuju. Tidak ubahnya kalau kita misalnya turun dari bandara Makassar Bang Agus. Iya. Yang kita sudah disuguhi oleh pemandangan indahnya bumi Sulawesi Selatan. Ada Malino, Toraja, ya Pak ya. Toraja. Pantai Bira, betul. Iya kan? Iya. Nah, semua ada di situ. Bahkan pakaian adatnya, makanannya, itu menggambarkan bahwa Sulawesi Selatan mini itu sudah kelihatan di bandara. Betul. Nah, fungsi bandara itu pintu masuk. Demikian juga bandara Mamuju bagus. Iya. Sulawesi Barat secara mini sudah ada kelihatan di foto dalam satu bingkai yang ada di bandara Mamuju. Jadi kalau ada 6 kabupaten, bikin 6 foto, 6 bingkai. 6 bingkai. Bingkai, betul. Baik di ruang keberangkatan bandaranya, maupun di ruang kedatangan. Bang Agus. Betul. Memang untuk Mamuju sudah ada di ruang VIP. Iya. Tetapi gambar di ruang VIP itu yang bisa masuk hanya pihak tertentu. Betul. Untuk pihak lain, begitu masuk ke bandara Mamuju yang ada tembok kosong, itu yang harus kita isi Bang Agus. Isi ya, betul. Nah itu ya, prinsipnya sederhana. Iya. Ya. Gimana? Itu habis berapa Bang Agus kalau bikin kayak gitu? Ya mungkin kalau foto atau kalau foto sama frame nggak mungkin 1 juta lah. Tetapi efeknya Bang Agus, efeknya luar biasa. Luar biasa. Minimal Bang Agus. Pilot dan pramugari melihat. Iya. Karena kalau pilot
yang mendarat itu sore, Iya. kalau nggak salah dia bermalam di Mamuju. Mungkin besoknya lagi. Nah, begitu dia jalan nih misalnya di ruang kedatangan, Iya. loh sudah mulai ramai ada foto nih. Iya. Dia pasti akan melihat. Betul. Oh, ini Mamasa dalam bentuk mini. Iya. Oh, ini Polman dalam bentuk mini. Oh, ini Mamuju dalam bentuk mini. Betul. Itu yang minimal menjadi pemasaran yang secara tidak langsung akan tersampaikan kepada teman yang lain. Betul. Sampaikan sana. Iya. Iya kan? Betul, Tiba-tiba dia selfie, cekrek. Iya. Di mana lu? Iya, betul itu ya. Di Bandara Mamuju. Loh, udah beda. Cekrek. Iya dong. Nah, itu satu. Luar biasa. Nah, terus ya. Iya. Dibuatlah di dekat Bandara Mamuju itu kayak hotel transit, Bang Agus. Oh, gitu. Ya, hotel transit. Sebab apa? Perjalanan dari Mamuju ke kota terdekat itu kan tadi 3 jam saya bilang. 3 jam. Ya kan? Kalau ada hotel transit setidaknya yang ingin ke Topoyo, dia tidak harus mundur ke kota Mamuju. Iya. Ya kan? Itu sudah memakan waktu hampir 1 jam. Iya. Tapi kalau dia sudah ada hotel transit di situ yang dekat bandara, ya kan? Dia bisa langsung ke Topoyo besoknya. Betul. Nggak perlu memakan waktu lagi. Ya kan? Iya. Nah, terus juga kita berpikir kalau yang dari Pasangkayu misalnya mau ke bandara, kalau dia memang ada kepentingan ke Mamuju, sudah ada tempat transit di situ. Nggak terlalu jauh lagi kan? Iya. Jadi kita fasilitasilah masyarakat Sulbar, ya, dengan kondisi, dengan kearifan lokalnya ada hotel. Iya, betul. Hotel transit, tapi nggak usah besar-besar, Bang Agus. Iya. Yang penting hotel transit. Hotel transit itu penting loh, Bang Agus. Ya. Nah, pilot pun kalau misalnya ada hotel transit pasti akan ke situ dia. Iya. Iya kan? Ya, betul. Sewaktu-waktu. Nah, itu penting. Satu lagi itu kreasi inovasi. Iya. Hotel transit. Iya. Dan jarak tempuh dari Mamuju ke Mamasa, ya kan jalan sudah bagus, ya kan? 3,5 jam. Kalau perhitungannya begitu. Ya, ditambah lagi adanya bandara di Mamasa. Iya. Tentunya ada 2 pintu masuk, bisa melalui jalan darat, bisa melalui pesawat. 2 pintu masuk ke Mamasa. Iya. Satu-satunya kabupaten yang ada bandara di luar dari Mamuju. Nah, ini artinya Mamasa punya nilai jual, Bang Agus. Betul. Ya kan? Punya nilai jual. Yang mana nilai jualnya ini seperti di Malino. Ya. Dia bisa menjadikan taman bunga di Mamasa, di klaster. Orang ke Malino, Bang Agus, bayar. Betul. Petik bunganya bayar. Ya kan? Iya. Sudah 2 kali bayar. Yang mendapat uang itu PAD. Masyarakatnya. Betul. Iya kan? Memberdayakan masyarakat, lapangan kerja. Betul. Bang Agus, itu udah luar biasa. Itu dari Taman Anggrek. Belum yang lain. Yang lain apa? Seperti yang ada di Malang. Iya. Ya kan? Malang itu terkenal dengan petik apel. Sekarang bikin di Mamasa. Petik stroberi. Di Malang juga ada petik stroberi loh, Bang. Iya. Petik stroberi. Masuk parkir bayar. Ya kan? Orangnya masuk bayar. Nggak usah besar-besar. Parkir 2.000. Ya kan? Tapi rutin. Yang penting dia terinfo. Orang akan datang. Ya kan, terserah. Kalau 2.000 kekecilan, 5.000 pun masih oke lah kalau mobil. Ya kan, Bang Agus? Betul. Mobil masih oke lah. Ya. Nah, terus begitu petik anggrek, stroberi ditimbang. Bayar lagi. Lumayan kan? Terus betul. buah apa? Tamarilo pun demikian. Di klaster mana daerah yang menjadi tempat kunjungan tamarilo, mana daerah menjadi tempat kunjungan stroberi, mana tempat yang menjadi kunjungan anggrek, mana yang menjadi tempat kunjungan buah manggis. Betul. Sudah berapa banyak tempat kunjungan yang dijadikan di Mamasa? Ya? Betul. Nah, jadi kita bisa mengadopsi keunggulan dari daerah lain di Indonesia yang tidak ubahnya seperti yang ada di Sulawesi Barat sendiri. Betul. Tadi Malang. Sekarang kita adopsi dari Bogor, daerah dingin banget. Ya, daerah dingin. Namanya daerah dingin itu orang butuh makan. Namanya butuh makan, nggak usah yang mahal-mahal, teman-teman. Makanan UMKM itu pun jadi. Betul. Seperti yang kalau teman-teman ke Makassar, ada itu pom bensin Bojo di daerah antara Parepare dan Baru. Ya, itu tempat transit
untuk beristirahat. Rest area. Di situ makanan Bang Agus dijual murah, makanan UMKM. Betul. Ada roti bakar, ada Indomie, ada nasi goreng, ada bakso. Harganya variatif, murah-murah, terjangkau. Satu Indomie, satu bungkus Indomie, saya bilang udah merek aja lah, saya bilang Indomie ya. Kalau kita beli di warung itu 3.000. Iya. Di Bojo itu dijual satu mangkok 13.000 sampai 15.000 Bang Agus. Sudah untung berapa? Dia kan? Sedangkan Mamasa terkenal dengan sayurannya juga. Betul. Murah sayurannya. Indominya murah 3.000, tambah telur. Modal usahanya 6.000 lah taruh Bang Agus. Ya kan? Untuk satu mangkok 6.000. 6.000, iya. Dijual 13.000 kayak yang di Bojo. Sudah untung berapa? 7.000 dari satu bungkus untungnya sudah 2 kali lipat, 100% lebih. Betul. Dikali satu dus berapa Bang Agus? 40. Artinya satu dus dia sudah mendapat keuntungan 280.000 bersih. Dalam menjual Indomie satu produk aja. Iya. Di Bogor itu banyak yang jual Indomie Bang Agus. Lalu jual apa lagi untuk daerah dingin? Bisa jagung bakar, bisa jagung rebus, bisa gorengan, bisa ubi rebus, ya teman-teman. Di situ kita punya inovasi jualan murah dan pasti didatangi oleh konsumen Bang Agus. Betul. Mungkin Bang Agus pernah naik gunung nih. Kalau naik gunung itu biasanya makanannya apa Bang Agus? Mie kan? Iya, betul. Sama. Jualannya Indomie aja. Iya, pasti laku. Betul. Itu daerah di Bogor. Pasti laku teman-teman. Bubur kacang ijo. Iya kan? Betul. Pernah nih Bang Agus, saya jalan ke Mamasa jam 8:30, lapar Bang Agus. Aduh, lapar saya. Iya. Saya minta teman-teman untuk cari makanan. Begitu kita turun, loh, kok jualannya tutup. Nah, akhirnya laparlah kita. Yang ada kita cari roti doang. Bang Agus, roti udah dingin. Mau cari kopi nggak ada, minum aquanya dingin. Iya kan? Betul. Itu Bang Agus. Mungkin kalau tadi kita bicara Mamasa, ya kan? Mamuju kan sebenarnya ibu kota, Pak. Ya kan? Butuh juga ya seperti kayak tadi Bapak jelaskan itu di mana? Parepare ya? Iya, Parepare. Nah, rest area. Betul Bang Agus. Mamuju sebagai sentralnya Sulawesi Barat. Ya, teman-teman. Jarak terdekat kota itu pasti minimum paling cepat 3 jam. Betul. Dia mau ke Majene 3 jam, mau ke Topoyo 3 jam, mau ke Mamasa 3,5 jam. Iya. Orang kalau sudah naik kendaraan dalam 3 jam itu Bang Agus bawaannya ngantuk, lapar, lelah, ya kan? Terus buang air. Iya. Tempatnya di mana? Di Mamuju ini pada bingung. Teman-teman, sopir-sopir tuh pada bingung. Iya. Ada sih pom bensin, banyak situ pada parkir mau truk. Tapi saya lihat, ini sebenarnya truk ini ngapain ya? Oh, rupanya nunggu BBM Bang Agus. Wah, iya. Perlu dipikirkan tempat untuk rest area. Itu ya didukung. Nah, untuk di Mamuju ini Bang Agus saya lihat ada nih. Di mana tuh Pak bagus tepatnya? Mungkin Bang Agus sepakat nih sama saya nih. Di depan ini, di Jalan Poros ini Bang Agus, di depan Hotel Pantai Indah. Iya. Nah, di Alteri Pak ya? Iya, di Alteri. Itu kan ada tanah tuh kosong, sempat jalan tuh. Iya kan, lumayan sebelah PU. Kalau itu dibuat seperti di Parepare, tadi Bang Agus bilang, Parepare itu terkenal dengan pasar senggol. Senggol, ya betul. Di belakangnya ada jual makanan, itu UMKM semua. Iya. Dibuatlah seperti itu, pasti laku Bang. Pasti laku. Kenapa? Karena orang penasaran, ini apa sih? Ini apa sih? Nah, di lokasi itu sudah ada pohon. Jangan ditebang pohonnya, tapi ditata. Ya kan? Kalau perlu nggak usah pakai aspal, pakailah paving block, tapi agak kuat. Kalau misalnya mobil truk mau parkir, nggak apa-apa. Ya kan? Pohon untuk meneduhkan. Udah? Nah, terus parkirnya itu kan agak luas tuh. Iya, betul. Sampai ke rumah adat itu, kita berdayakan. Samping itu kalau itu rame, maka Jalan Poros itu yang selama ini sepi menjadi rame dan bukan menjadi tempat sampah, maaf. Jadi bersih juga. Orang yang tadinya duduk-duduk untuk
di tengah malam nggak jelas, ya. Dengan adanya tempat ramai seperti itu, mereka akan kumpul ke rest area itu, Bang Agus. Betul. Nah, ini mungkin jadi pemikiran nih, Bang Agus. Iya. Kayak Pantai Losari. Iya, Pantai Losari. Di Pantai Losari itu, pernah Bang Agus lihat ada kapal pinisi? Iya, pinisi. Parkir. Saya pikir itu kapal untuk jalan-jalan, Bang Agus. Ternyata nggak taunya, restoran. itu restoran. Bikinlah itu sebagai inovasi di Pantai Manakara. Kayak perahu, kapal gitu, kapal restoran. Cakep. Iya kan? Boleh lah, tapi tinggallah nanti silakan Pemda menata. Iya. Ya kan, mau seperti apa, atau diberikan ke swasta kelola, tapi nanti sekian lama jadi Pemda. Iya. Termasuk rest area tadi, Bang Agus. Iya, betul. Kerjasama dengan swasta yang membangun. Iya. Ya kan, terus dalam sekian tahun dikelola swasta. Iya. Sesudah itu nanti jadi milik Pemda. Masih bisa. Banyak kreasi. Betul. Nah, itu. Kita bikin Mamuju itu dengan slogan kerennya terbukti. Betul. Mamuju keren. Mamuju keren. Wah. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud dari Pemda kabupaten, provinsi, ya. Siapa tahu bisa mewujudkan atau seenggaknya ada sentilan lah. Ya, kita punya ide begini ya kan. Ya. Siapa tahu bisa terwujud, insyaallah. Ya. Nah, dan jangan lupa manfaatkan instansi vertikal, Bang Agus. Kumham. Iya, betul. Apa ide Kumham untuk daerah? Iya. Ya, banyak Kumham. Misalnya tadi untuk UMKM. Iya. Terkait pendaftaran PT UMKM, terkait pendaftaran KI-nya. Ya. Itu manfaatkan instansi vertikal. Terus POM. POM. Terus apalagi perbankannya. Bank Indonesia ada kok di Mamuju, Pak. Perwakilannya itu kan vertikal semua. Betul. Dan perlu diingat, Bang Agus. Iya, Pak. Mamuju ini tempat tinggalnya para jenderal. Yakin nggak, Bang Agus? Banyak sekali sih. Coba sebut, Bang Agus, jenderal yang tinggal di Mamuju. Iya, dari Kapolda. Kan dari apa lagi tuh? Wakapolda 2 tuh di Polda. Iya, terus dari TNI-nya juga ada. Ya, dan Rem. Terus apa lagi ya? Bin. BNN. Iya, Kajati 2. Iya. Kumham 5. Iya. Jenderal semua, Bang Agus. Jenderal semua ya. Nah, terus jenderal-jenderal ini kan tamu-tamunya pasti tamu dari pusat nih. Iya. Begitu datang misalnya dari Mabes. Iya. Para jenderal yang ditugaskan di Mamuju pasti akan membawa ke tempat yang diunggulkan di Mamuju. Iya, betul. Iya kan, Bagus? Benar. Nah, untuk seperti itu, inilah yang perlu tadi inovasi itu. Iya. Apa yang bisa kita jual? Peduli nggak kita dengan rumah kita? Betul. Gitu, Bang Agus. Ya kan? Nah, kita harus sayangi rumah kita sendiri. Kita sayangi, apalagi Bang Agus. Jarak 3 jam itu nggak mungkin lah tamu jenderal itu kita bawa untuk makan di Majene, kejauhan. Kalau nggak punya tujuan ke Majene, ngapain kita bawa ke Majene? Betul. Kalau nggak punya tujuan ke Topoyo, tapi tujuan hanya di Mamuju, ngapain kita bawa ke Topoyo? Makanya kita isi Mamuju ini, Bang Agus. Kita peduli dengan Mamuju ini. Betul. Banyak. Air terjun ada. Kali Mamuju. Iya. Karampuang. Iya. Bisa Kalumpang. Kalumpang. Tempat manusia pertama katanya ya, Kalumpang. Di Kalumpang. Iya kan, banyak. Terus apa lagi? Negeri di atas awannya. Iya, daerah Kaluku sana. Nah, Kaluku. Itu bisa itu dibuat. Ya kan? Bagaimana kita memanjakan tamu kita datang ke rumah kita? Iya, betul. Di rumah kita sendiri. Iya. Iya kan? Betul. Ikonnya Mamuju apa sih? Itulah terlihat di bandara dibikin. Ada frame-nya di situ. Ada frame-nya di situ. Jadi sudah nggak langsung, Pak, mau kemana ya? Nah, kalau sudah ada di situ sudah oke ya. Oh iya. Iya kan? Jadi kita buat tamu kita itu betah di Mamuju. Iya, betul. Ya, kita buat betah. Wah, saya senang di Mamuju nih. Wah itu, karena apa Bang? Senangnya? Iya, rupanya di sini sudah mulai seperti Makassar ya. Iya. Ada perahu pinisi di pinggir pantai dijadikan restoran. Cakep nggak? Cakep, Pak. Cakep nggak, teman-teman UMKM? Iya. Oh, itulah ya kita bangun ini Mamuju.
peduli kita sama rumah kita, betul. Tamu yang datang ke rumah kita pun akan merasa nyaman. Nyaman, betul. Tapi kalau kita tidak peduli sama rumah kita, ada tamu datang ke rumah, baru juga 5 menit. Iya. Udah ya, saya pulang dulu. Gak betah. Itu aja. Kita sederhana aja. Iya. Betul. Kalau rumah kita terawat, ada yang dipandang, tamu pun akan senang. Betul. Tapi kalau rumah kita kosong, ini tidak ada apa-apa, mau datang ke sini, ngapain ke situ, nggak ada apa-apa. Iya, iya nggak bagus. Betul. Nah, betul Pak Alex. Terus yang diunggulkan apa lagi? Oleh-olehnya. Iya. Itulah UMKM. UMKM. Cakep. Iya kan? Contohnya banyak. Ini aja udah jadi oleh-oleh. Bawang goreng, Iya. keripik bawang, ya kan? Pisang, rumput laut, iya udah bisa jadi oleh-oleh. Ya kan? Ditaruh situ. Iya. Nah, jadi semua ini Sulbar ini seperti mutiara di bawah 1 cm tanah. Iya. Di dalam tanah dia 1 cm. Begitu tanah itu dikorek 1 cm, udah kelihatan mutiaranya. Itulah Sulbar. Gitu. Keren. Untuk apa namanya? Untuk mengakhiri Bapak statementnya untuk Sulbar ke depan seperti apa? Jadi untuk kita warga Sulbar, kita harus punya kepedulian, optimis, ya, terus punya inovasi, ya, kreasi, bermimpi, dan eksekusi. Iya. Nah, kalau hanya bermimpi doang, ya, mimpi aja. Tapi nggak dieksekusi, tidak akan jadi. Betul, nggak jadi apa-apa ya, Pak? Nggak jadi apa-apa, Bang Agus. Ngapain? Iya. Ya kan? Coba kita lihat dengan Sulbar dijadikan sebagai tetangganya IKN. Iya. Kita harus berpikir, Iya. wah, rumah kita di sebelah ibu kota negara. Iya, betul. Apa yang harus kita perbuat? Iya. Nah, mari kita peduli dengan Sulbar. Betul. Kita peduli dengan rumah kita. Iya. Apabila tetangga kita IKN butuh, Iya. tinggal kita keluarkan. Ini unggulan kita. Ini unggulan kami. Cocok. Ini unggulan Sulbar. Cocok nggak Bang Agus? Betul. Cocok banget itu. Itu. Iya. Mungkin dengan berakhirnya tadi statement dari Pak Alex, cukup pada kesempatan malam ini di podcast Energi Podcast. Jadi apabila kita bincang-bincang gini Pak, kita mengeluarkan energi untuk yang positif. Ke depannya Sulbar seperti apa, Mamuju seperti apa, Mamasa seperti apa. Ya, dengan hadirnya kita bincang-bincang, ya nggak terlalu serius tapi menghasilkan suatu karya untuk kedepannya Sulbar seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulbar sukses, semangat, dan keren. Keren. Terima kasih.